Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Febri Fadilasya dengan nomor NIM 2401075010005 sebagai pemateri pertama. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ines Syarakonitati dengan NIM 2401075010414. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi sebagai pemateri kedua. Baik, sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan beberapa submateri yang akan kami bahas di sini. Yang pertama itu definisi karbohidrat. Kalian pasti akan bertanya-tanya, apa sih karbohidrat itu dan apa saja fungsi-fungsinya? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Nah, fungsinya itu sebagai sumber energi, contohnya glukosa untuk otak dan otot. Kedua, yaitu menyimpan energi dalam bentuk glikogen pada manusia dan pati pada tumbuhan. Ketiga, yaitu untuk membantu dalam struktur sel tumbuhan atau selulosa. Lanjut ke materi kedua, yaitu klasifikasi karbohidrat. Apa saja sih jenis-jenis dari karbohidrat itu? Nah, teman-teman, saya akan memberitahu kalian. Yang pertama itu terdapat monosakarida atau yang disebut dengan karbohidrat paling sederhana atau tidak bisa dipecah lagi. Adapun contohnya, yang pertama glukosa atau yang disebut dengan bahan bakar utama tubuh ada di madu dan buah. Kedua, fruktosa atau gula alami dalam buah. Ketiga, yaitu galaktosa atau bagian dari laktosa dalam susu. Lanjut yang kedua, yaitu disakarida atau yang disebut dengan terdiri dari dua monosakarida yang terikat bersama. Contohnya, seperti yang disebutkan tadi, sukrosa sama dengan glukosa tambah fruktosa atau disebut dengan gula pasir. Bisa dilihat pada gambar tersebut yang menunjukkan struktur kimia dari dua jenis monosakarida. Glukosa, yang pertama itu memiliki struktur cincin 6 anggota atau disebut dengan piranosa. Merupakan aldosa karena memiliki gugus aldehida atau min CHO dalam bentuk linearnya. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama atau C6H12O6, tetapi berbeda dalam struktur dan sifat kimianya atau disebut dengan isomer. Dilanjutkan dengan contoh yang kedua, yaitu laktosa sama dengan glukosa tambah galaktosa atau disebut dengan gula susu. Gambar tersebut menunjukkan struktur molekul laktosa yang terdiri dari dua monosakarida seperti yang disebutkan tadi. Yang pertama yaitu laktosa, merupakan disakarida yang terbentuk dari gabungan galaktosa dan glukosa melalui ikatan glikosidik. Nah, contoh yang terakhir terdapat maltosa sama dengan glukosa tambah glukosa yang terbentuk saat pencernaan pati. Gambar tersebut menunjukkan struktur maltosa, yaitu suatu disakarida yang terdiri dari dua unit glukosa yang terhubung oleh ikatan A1,5 glikosidik. Penjelasan strukturnya dalam biokimia itu komponen. Maltosa tersusun dari dua molekul glukosa dalam bentuk cincin 6 anggota atau piranosa. Bisa dilihat pada gambar, ikatan yang menghubungkan keduanya adalah ikatan A1,4 glikosidik yang terbentuk antara karbon 1 dari glukosa pertama dan karbon 4 dari glukosa kedua. Ketiga yaitu oligosakarida atau 3-10 monosakarida ada di kacang-kacangan dan sayur. Contohnya olisakarida, karbohidrat yang mempunyai 2-10 rantai monosakarida. Contohnya disakarida, trisakarida, dan seterusnya. Bisa dilihat dari contoh gambarnya, di situ terdapat glukosa, fruktosa, galaktosa, dan laktosa. Di situ terdapat 4 jenis struktur. Bisa dilihat di sana, strukturnya itu berbeda-beda, mulai dari glukosa dan fruktosa dan laktosa maupun glukosanya. Dan perbedaannya itu terdapat pada bagian tengah, ada yang segitiga dan ada yang lurus. Lanjut, keempat, polisakarida atau karbohidrat kompleks dengan banyak unit gula. Contohnya pati atau ditemukan dalam beras, kentang, dan jagung. Glikogen disimpan dalam otot dan hati manusia. Selulosa, serat dalam sayur dan buah yang tidak bisa dicerna manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur kimia karbohidrat. Nah, bagaimana sih bentuk kimia karbohidrat? Karbohidrat memiliki gugus karbonil baik sebagai aldehida maupun keton dan beberapa gugus hidroksil yang menentukan sifat kimianya. Struktur kimianya dapat berupa rantai lurus atau cincin, tergantung pada jenisnya.
Selanjutnya yaitu aplikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa sih kita itu butuh karbohidrat? Ternyata karbohidrat ini memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang pangan, kesehatan, maupun industri. Sebagai sumber energi utama, karbohidrat seperti glukosa dan pati terdapat dalam makanan pokok seperti nasi, roti, dan kentang yang memberikan energi bagi tubuh. Dalam kesehatan, serat dari polisakarida seperti selulosa membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Selain itu, dalam industri makanan, karbohidrat digunakan sebagai pemanis, misalnya sukrosa dalam gula pasir, pengental, yaitu pati dalam saus dan sup, serta prebiotik, yaitu oligosakarida dalam produk susu fermentasi. Dengan demikian, karbohidrat tidak hanya penting sebagai nutrisi, tetapi juga memiliki peran luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.